Sedangkan Muzdalifah, Mina, dan Masjidil Haram sendiri adalah tanah haram. Sehingga dalam haji menggabungkan tanah halal dan tanah haram, Arafah tanah halal, Muzdalifah, Mina, dan Mekah tanah haram. Begitu ya? Baik. Umroh juga seperti itu, menggabungkan tanah halal dan tanah haram. Anda menggabungkan tanah halal, ngambil mikot di luar tanah halal, di luar tanah haram. Muzdalifah itu di luar tanah haram, Tan'im itu di luar tanah haram, kemudian Syumaisi atau Hudaybiyah itu juga di luar tanah haram, semuanya di luar tanah haram. Sehingga orang yang umroh dia ngambil mikotnya di luar. Tapi kalau haji ngambil mikotnya di dalam. Baik. Nah, orang musyrikin Quraisy dulu mereka punya keyakinan, kita ini kan ahlul haram, penduduk tanah haram. Jadi ngapain kita malah keluar ke tanah halal ketika haji? Makanya mereka tidak mau wukuf di Arafah. Wukufnya di mana? Muzdalifah. Wa kanu yusammuna al-hums, dan mereka menyebut dirinya dengan al-hums atau ahmas. Sementara dulu Nabi Muhammad SAW ketika beliau haji, beliau itu wukuf di Arafah sebelum beliau jadi nabi. Sampai banyak orang yang komentar, "Loh ini kan ahlul hims. Ini orang yang seharusnya ahmas. Kenapa ahmas ini ada di Arafah?" Itu Rasulullah SAW sebelum jadi nabi. Beliau ketika haji tetap wukuf di Arafah, ngikuti masyarakat Arab yang lain, dan itu sejalan dengan fitrah manusia. Karena itulah ajaran haji yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut Muzdalifah dengan Masy'aril Haram. Al-Masy'ar artinya alamah, tanda. Masy'aril Haram berarti tanda batas tanah haram. Sedangkan Arafah disebut dengan Masy'arul Halal. Maka ada dua masy'ar, Masy'ar al-Haram dan Masy'ar al-Halal. Arafah namanya Masy'arul Halal, sedangkan Muzdalifah namanya Masy'aril Haram. Sebab Arafah itu berada di posisi paling timur, Pak. Ini Arafah ya. Lalu di baratnya ada Muzdalifah. Baratnya lagi ada Mina. Memang di beberapa titik ini ada lembah pemisahnya. Di posisi sebelum Mina itu ada sebuah lembah namanya Wadi Muhassir, yang sekarang ada banyak tenda-tendanya, disebut dengan Mina Jadid. Meskipun sebenarnya Wadi Muhassir ini tidak masuk bagian dari Mina. Makanya dipertanyakan oleh sebagian orang, kalau orang itu berada di Wadi Muhassir, mabit di Wadi Muhassir, berarti kan dia tidak mabit di Mina. Sehingga dia harus jalan beberapa meter sampai masuk batas haddu Mina, batas tanah Mina. Karena mabit di Mina termasuk salah satu wajib haji. Dari Arafah menuju Muzdalifah. Nah, disinilah Masy'aril Haram. Allah Subhanahu wa taala menyebut Muzdalifah dengan Masy'aril Haram. Fadhkurullaha indal Masy'aril Haram. Berbanyaklah zikrullah di Masy'aril Haram. Berarti sebelumnya adalah Masy'arul Halal. Dan Masy'arul Halal itu apa? Arafah. Dulu orang Quraisy gak mau di sini. Maka saat wukuf di Arafah, mereka malah wukufnya di mana? Muzdalifah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Lalu bertolaklah kalian sebagaimana masyarakat yang lain bertolak, kaum-kaum yang lain bertolak. Jangan ikut-ikutan seperti orang musyrikin Quraisy yang sok suci, sehingga mereka tidak mau untuk mengikuti aturan Allah, sampai mereka mengatakan, kami tidak layak untuk wukuf di Arafah, yang ini merupakan tanah halal. Wastaghfirullah, dan mintalah ampunan kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan oleh orang masa silam. Maka dari situlah kita bisa memahami bahwa yang namanya praktek haji itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW diutus. Nah, demikian pula disebutkan dalam sebuah riwayat ya, berkaitan dengan apakah para nabi di masa silam itu berhaji. Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Kita bacakan ya. Di antaranya keterangan Abul Ma'ali Al-Juwaini dalam kitabnya Nihayatul Matlab. Beliau mengatakan, qila awwalu man hajjal baita Adam alaihissalam.
Ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali haji ke Baitullah adalah Nabi Adam alaihissalam. Wakila dan sebagian ulama mengatakan ma min nabiyyin illa waqad hajja hadzal baita. Tidak ada seorang pun nabi kecuali dia telah melakukan haji di tanah suci. Semua nabi. Padahal tidak semua nabi itu diutus di tanah Mekah. Bahkan kebanyakan nabi itu berada di luar tanah Mekah. Di mana, Pak? Yang disebut dengan Ardul Anbiya, buminya para nabi. Ya, Syam, Palestina, Yordan, Suriah, Lebanon, itu namanya daerah Syam. Sekarang terbagi menjadi 4 negara. Itu adalah Ardul Anbiya, tanah para nabi. Karena banyak sekali nabi yang dulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah itu. Maka mereka ketika haji harus melakukan perjalanan ke selatan untuk menuju kota Mekah. Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau tidak tinggal di kota Mekah. Beliau di kota Mekah hanya menaruh istri dan putranya Ismail. Lalu setelah itu ditinggal. Dan beliau tinggal di mana? Di Syam. Allah Subhanahu wa taala meletakkan Ibrahim alaihissalatu wassalam di sebuah tanah yang Allah katakan fi ardin mubarakah, di tanah yang diberkahi. Baik. Dan meskipun demikian, mereka datang ke kota Mekah untuk berhaji dengan kendaraan dan fasilitas masa silam sebagaimana yang kita baca dalam sejarah. Ada juga yang mengatakan, waqala Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, ma min nabiyyin illa hajjal baita khilafan liman istathna hudan wa salihah. Tidak ada seorang pun nabi kecuali dia berhaji. Dan ini tidak sejalan dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan kecuali Hud dan Saleh. Dan yang benar Hud dan Saleh juga berhaji. Taib. Sehingga dari sini kita dapat kesimpulan bahwa ibadah haji itu tidak hanya ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW, termasuk juga ada pada syariat nabi-nabi sebelumnya. Bahkan yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengundang masyarakat agar berhaji, siapa beliau? Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq." Di surat Al-Hajj ayat 27 Allah berfirman, wa'adzin finnasi bil hajj. Umumkan kepada umat manusia untuk berangkat haji. Ya'tuka rijalan, maka mereka akan mendatangi panggilanmu dengan jalan kaki. Sehingga haji jalan kaki itu tidak dilarang. Bukan termasuk tindakan yang berlebih-lebihan atau hulu, tidak. Karena Allah sendiri menyebut salah satu di antara cara orang untuk berangkat haji adalah ya'tuka rijalan, mereka datang dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau dengan menggunakan kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari tempat yang sangat jauh. Dari Tulungagung sampai sana, Kediri juga sampai sana, padahal itu pelosok sekali kan. Kediri ya. Bisa sampai sana. Sidoarjo yang pelosok, Sidoarjo ada pelosok enggak? Banyak. Oh banyak ya. Pak itu cocok mana beliau Pak? Cocok pelosok enggak Pak? Surabaya pelosok ada enggak? Enggak, Surabaya kota semua kok. Sehingga dari pelosok-pelosok daerah mereka datang ke kota suci atas panggilan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau diperintahkan semacam ini, Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, wa kaifa unadihim, bagaimana aku bisa menyeru mereka sementara suaraku terbatas? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim, panggil mereka dan aku yang akan menyampaikannya. Allah sampaikan kepada seluruh umat manusia melalui apa? Melalui perintah yang ada dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Sehingga dalam kitab-kitab suci Al-Qur'an ada, di kitab-kitab suci sebelumnya juga ada yang memerintahkan manusia untuk berhaji ke Baitullah. Baik. Ini kita bicara haji. Kalau umrah sebelumnya sudah ada belum? Wallahu a'lam, praktek umrah di masa silam itu dilakukan di bulan Rajab umumnya.
Makanya kita mengenal ada 4 bulan haram. Coba Bapak bisa sebutkan 4 bulan haram. Yang bisa jawab umroh gratis. 1. Hah? Mana tadi yang jawab? Gimana Bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah. Umroh gratis. Ketemu di WC 3. Tahu WC 3? Depan Masjidil Haram ya. Baik. Jadi 4 bulan haram ini 3 berturut-turut, 1 terpisah. 3 berturut-turut itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa 3 bulan berturut-turut? Ini bulan haji. Ini bulan haji. Jadi bulan haji itu dimulai dari Syawal. Ya. Tapi untuk kegiatan perjalanannya Allah jadikan bulan haramnya ada di bulan Muharram sebagai ujung. Maksudnya bagaimana Pak? Orang berhaji itu butuh perjalanan jauh. Dan bulan haram itu salah satu aturannya adalah siapapun tidak boleh ganggu orang lain yang melakukan perjalanan. Sehingga Allah jadikan bulan ini sebagai bulan yang istimewa penuh dengan perlindungan. Maka orang tidak boleh bunuh orang lain, tidak boleh nyerang orang lain, tidak boleh berperang. Dan Masya Allah itu sudah menjadi tabiat masyarakat Arab yang Allah sematkan pada hati mereka di masa jahiliyah. Sehingga sejak dulu seperti itu. Itu yang dipahami oleh masyarakat Arab. Ya? Nah, mereka berangkat di bulan Dzulqa'dah, butuh waktu perjalanan 1 bulan. Kegiatan hajinya di bulan Dzulhijjah. Lalu mereka pulang di bulan Muharram. Sehingga 3 bulan orang yang haji aman, nggak ada yang berani ganggu. Karena bulan haram itu sangat dihormati oleh orang Arab. Sampai disebutkan dalam riwayat bahwa ketika masuk bulan haram, ada seorang anak yang ketemu pembunuh bapaknya, itu dia nggak berani nyenggol. Si A ini kemarin bunuh bapak saya. Karena ini bulan haram, dia nggak berani nyenggol. Karena ganggu orang di bulan haram itu konsekuensinya besar. Dalam keyakinan mereka itu dosa besar. Baik. Dan satu lagi Rajab. Kenapa Rajab? Rajab itu ada di pertengahan ya. Sehingga kalau Anda urutkan setelah Muharram apa? Muharram, Safar, terus Muharram. Gimana coba? Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut. Hah? Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Nggih. Berarti Rajab ada di bulan nomor berapa? 7. Dari Muharram ke Rajab butuh waktu 6 bulan. Kenapa di bulan 7? Ini bulan pertengahan. Dan inilah bulan umrah. Sehingga dulu masyarakat ketika mau melakukan umrah itu kebanyakan di bulan Rajab. Maka baik haji maupun umrah, 2 kegiatan itu sudah dilakukan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Wallahu a'lam. Masya Allah. Yang kedua Ustaz, kalau tadi kan dari topik hari ini, apakah benar Ustaz umrah di bulan Ramadan itu dianggap sama dengan haji Ustaz? Baik. Apakah betul umrah di bulan Ramadan mendapatkan pahala seperti haji? Ada sebuah hadis dari Ummu Ma'qil radhiyallahu anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam haji, Ummu Ma'qil ini enggak ikut. Yang ikut suaminya sama anaknya. Lalu pada saat di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Ummu Ma'qil, kemudian ditanya, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Kenapa kemarin kamu tidak ikut haji bareng kami? Kemudian Ummu Ma'qil menyampaikan, "Ya Rasulullah, innalana nadihan." Kami cuman punya 2 onta. Yang satu dipakai bapaknya sama anaknya, yang satu dipakai untuk mengairi ladang. Sehingga aku tidak bisa ikut berangkat. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada beliau, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa innahu ta'dilu hajjatan. Kalau nanti datang bulan Ramadan, lakukanlah umrah karena ini senilai dengan haji.
Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, fa innahu ta'dilu hajjatan ma'i. Karena umrah di bulan Ramadan itu senilai haji bersamaku. Baik. Selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai makna umrah Ramadan senilai haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa haji bulan Ramadan itu senilai dengan, atau umrah bulan Ramadan senilai dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya khusus bagi wanita ini. Tidak berlaku bagi yang lain. Ya, tidak berlaku bagi yang lain. Dan ini pendapat seorang ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id bin Jubair menurut beliau bahwa keutamaan umrah Ramadan sama dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya khusus bagi wanita tersebut, umum akil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan udzur. Jadi saat beliau ditanya kenapa kamu enggak ikut umrah, enggak ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan alasannya dan diterima, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih solusi, ya kalau begitu kamu umrah bulan Ramadan, biar senilai dengan haji bersamaku. Pendapat yang kedua, bahwa makna dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji atau umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku, maksudnya adalah bagi mereka yang punya keinginan untuk haji tapi dia tidak bisa menunaikannya karena uzur dan dia merasa sedih dengan itu, berarti tekadnya hilang enggak? Niatnya putus enggak? Tidak. Dibuktikan dengan apa? Adanya rasa sedih ketika enggak berhasil. Saya ulang ya. Bagi orang yang punya keinginan haji tapi dia tidak berhasil menunaikannya karena uzur dan dia merasa enggak nyaman, dia merasa sedih. Dia sedih kenapa enggak bisa berangkat, dia sedih tidak bisa membersamai jamaah yang lain. Nah, kondisi sedih itu membuktikan bahwasanya tekadnya masih membara, tekadnya masih kuat, masih bertahan. Artinya niatnya belum hilang. Lalu kemudian dia lakukan amal penggantinya yang lebih ringan daripada itu. Maka tergabunglah niat yang kuat dan amal pengganti. Dalam posisi ini dia mendapatkan pahala sebagaimana melaksanakan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang ini kehilangan kesempatan untuk haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak mungkin diulang. Tapi tekad dia enggak putus, lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih tambahan amal pengganti. Kalau kamu lakukan ini dengan niatmu yang enggak putus, maka kau dapat haji bersamaku. Dan pendapat ini diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Baik. Pendapat ketiga, bahwa umrah Ramadan bernilai pahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berlaku umum untuk seluruh kaum muslimin. Dan ini pendapat jumhur ulama. Walaupun dia tidak punya niat haji. Misalnya ya, ada di antara jamaah yang sudah pernah haji sehingga dia sudah tidak punya niat lagi untuk haji. Terus di sini ada kesempatan umrah Ramadan. Dia masih punya niat haji enggak? Enggak, saya enggak punya niat haji. Ya saya pengen umrah Ramadan saja. Beda dengan yang sudah daftar tapi belum kelar haji, mungkin niatnya belum putus. Ini sudah haji, lalu kemudian dia pengen umrah Ramadan. Ya? Dalam posisi ini dia enggak punya niat haji, tapi dia punya keinginan untuk umrah Ramadan. Apakah dia tetap mendapatkan pahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau menurut pendapat yang kedua enggak dapat. Tapi kalau menurut pendapat yang ketiga tetap dapat. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dari 4 mazhab mereka mengatakan berlaku untuk umum, semua orang yang umrah di bulan Ramadan maka dia mendapatkan keutamaan berupa haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mohon diperhatikan, itu sifatnya hanya kesamaan pahala. Kesamaan pahala. Sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul wallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Baca qul wallahu ahad itu senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Senilai dalam apa? Dalam pahala, bukan dalam amal. Sehingga misalnya ya, ada orang diundang yasinan.
misalnya ya. Terus disuruh baca Yasin, wes tak maca kulhu ping 3. Itu kan satu Al-Qur'an. Sudah hatam ya. Baca kulhu 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali. Berarti kan dia sudah mendapatkan pahala seperti membaca satu Al-Qur'an. Apakah terhitung telah membaca Yasin? Ini sampean kok orang maca Yasin? Loh, aku maca kulhu ping 3. Jadi Yasin plus itu sudah. Termasuk surat-surat yang lain yang melu sisan. Sehingga dia misalnya mau menggabungkan, malam Jumat saya mau baca Yasin sama Al-Kahfi misalnya ya. Lalu dia baca kulhu ping 3. Apakah dia sudah terhitung beramal membaca surat Al-Kahfi? Belum. Meskipun dia mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an. Paham ya? Jadi misalnya ana wong sugih. Sugih punya kemampuan untuk haji. Tapi dia merasa, wah, ini haji reguler kesuwen. Kelamaan haji reguler. Hah? Waiting list-nya terlalu lama. Surabaya berapa kalau haji reguler? Berapa tahun? 20 lebih Ustaz. 30 tahun. 30 tahun. Data mana Pak ini? Data perbankan ya. Sehingga kalau orang daftar di usia 20 tahun, kurang lebih dia akan berangkat di usia 50 tahun. Masya Allah. Ya kalau gitu ikut yang plus. Wah, plus mahal ya Pak. Ya udah ikut furoda, tambah larang. Nah dia merasa sayang dengan uangnya. Ya wis, kata Nabi SAW kan umroh Ramadan dapat pahala haji bersama Nabi SAW. Karena dia merasa hemat, ini paket hemat haji bersama Nabi SAW. Daftarlah kubatur, Masya Allah. Itu pun dapat diskon 2 juta. Dibandingkan dengan NB, mbah murah sing ndi Mas? Ini di sini boleh iklan tipis-tipis enggak? Hah? Kalau enggak boleh iklannya tak pertebal. Nek tipis ra entuk tak kandeli sisan. Tadi di video dikasih Nah, gitu. Baik. Kemudian dia umroh ketika Ramadan, dapat pahala haji. Apakah menggugurkan kewajiban dia? Belum. Kenapa? Dia belum melaksanakan dan menunaikan ibadah haji walaupun dapat pahala haji. Bisa dipahami Pak ya? Nah, sehingga kalau kita mengambil pendapat jumhur ulama, maka berlaku hadis yang tadi sifatnya untuk seluruh kaum muslimin, mereka yang umroh di bulan Ramadan dapat pahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustaz, mungkin juga sering kita jumpa ya kalau kita pakai travel umroh selain kubatur. Itu Pak Nanang ya, selain kubatur. Adakahnya Ustaz ketika tadi kan sempat dengan sampaikan ada umahat yang pergi umroh tanpa mahram Ustaz. Itu mohon dijelaskan apakah memang nggak boleh atau kalau kita tahu sendiri di lapangan ada yang pakai surat mahram Ustaz dengan si umat ini bisa umroh tanpa mahram. Nah, dulu ada persyaratan surat mahram dulu ya. Dan saya pernah diberangkatkan oleh seseorang untuk umroh. Lalu saya dijadikan mahram oleh orang yang tidak saya kenal. Masya Allah. Akhirnya repot toh Pak. Tanpa nikah Ustaz. Ya kalau mahram kan nggak pakai nikah kalau mahram. Jadi saat ibu itu ada di imigrasi, saya dipanggil. Loh, kenapa? Oh ternyata saya dijadikan sebagai mahramnya. Itu dulu. Akhirnya ketika persyaratan itu masih ada, banyak kedustaan yang dibuat oleh travel. Bayangan saya travel ini kalau memberangkatkan misalnya ya 10 ibu-ibu tanpa mahram, berarti 10 bohong yang dia lakukan tiap bulan. Nanti bulan depan keberangkatan lagi bohong lagi. Kita begini Pak, banyak syarat itu kan kemudian jadi peluang orang untuk berdusta ya. Makin banyak syarat, makin banyak peluang untuk dusta. Dalam kegiatan umroh ini terus terang saja, mungkin teman-teman yang ikut online yang ada di kesehatan pelabuhan yang juga ikut online ya. Jadi ini terus terang saja. Semakin banyak persyaratan, itu peluang dustanya makin besar. Mungkin ada 3 persyaratan yang kemudian sering dimanipulasi. Pertama dulu biometrik ya. Kemudian persyaratan
meningitis, ya, suntik meningitis, terus persyaratan mahram. Sudah. Makin banyak ini makin dosa ini. Karena semuanya pakai manipulasi. Biometrik dulu, masya Allah ya, ngantri panjang dan repot dan seterusnya. Akhirnya banyak yang melakukan manipulasi. Manipulasinya apa? Sampai manipulasi nomor paspor. Nah itu akhirnya jadi menimbulkan masalah baru. Terus meningitis, ya. Kemudian vaksinnya terbatas, sementara permintaan banyak. Terus gimana? Biasanya Anda lakukan apa? Beli kartu tanpa suntik. Ada keterangan yang bersangkutan sudah divaksin, padahal aslinya belum vaksin. Apalagi Pak, syarat mahram. Banyak yang berangkat tanpa mahram. Ya sudah, gimana lagi? Dibuatlah surat mahram. Dan aneka manipulasi yang lain. Maka makin banyak syarat, travel itu makin banyak dosanya. Sehingga kita berharap kalau memang syarat itu tidak dibutuhkan ya seharusnya memang tidak harus ada ya. Karena itu justru nambah repot dan nambah dosa. Kadang kasihan kami sama jamaah. Ini jamaah ini bayarnya mahal, kemudian ibadahnya capek, butuh waktu yang panjang, tenaga yang banyak, tapi ternyata untuk melakukannya harus melewati dosa dulu, maksiat dulu, dan itu sering sekali. Misalnya sempat di Surabaya yang sampai jadi kasus nasional ya. Dulu gagal terbang satu rombongan ya. Jumlahnya banyak sekali. Terus siapa yang tanggung jawab? Akhirnya jadi masalah bersama. Dan saya sempat tanya sama salah seorang petugas di rumah sakit pelabuhan. Sebenarnya kasusnya ada enggak sih? Kok sampai kita harus suntik meningitis? Beliau bilang sebenarnya satu saja itu sudah dianggap kejadian luar biasa. Lah ada enggak? Enggak ada. Memang sementara ini enggak ada dalam laporan yang mereka sampaikan. Tapi saya enggak tahu ya di balik itu ada apa. Intinya semakin banyak syarat itu makin memberi peluang dosa. Dan kita kan enggak pingin ya mau ibadah maksiat dulu. Maka untuk urusan haji saya termasuk di antara yang cukup ketat ya. Tolong hati-hati, jangan sampai sogok. Sudah. Kalau nggak normal pasti sogok. Semua yang nggak normal itu pasti sogok. Semua yang tidak normal pasti sogok. Haji kok pakai visa ziarah itu sudah sogok berkali-kali Pak. Karena nggak normal. Apalagi misalnya haji pakai visa multiple pasti sogok. Haji pakai visa yang nggak normal pasti sogok. Udah. Pasti itu. Makanya dibuatlah kondisi yang normal, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau sekiranya saya nggak bisa ya, nggak dapat ini, ya sudah ditunda saja. Memaksakan diri, pokoknya saya harus berangkat. Nah, pakai apa? Ini visa furoda nggak keluar. Kalau visa furoda itu normal ya, karena itu di luar kuota. Pakai apa? Visa furoda nggak keluar. Ya sudah. Ditunggu tahun depan. Wah, saya pengen berangkat sekarang. Ya sudahlah pakai visa ini. Akhirnya pakai visa ziarah, kucing-kucingan. Dan nanti kalau ketangkap bayar. Dan seterusnya. Maka kalau sudah nggak normal seperti ini, tolong jangan dilakukan. Akan ada penipuan, ada sogok, ada manipulasi dan seterusnya. Karena itu mungkin sebagai persiapan. Kalau memang Anda serius mau umroh misalnya, tolong persyaratannya dilengkapi jauh-jauh hari. Mau suntik meningitis Pak, ya jangan mepet-mepet gitu ya. Misalnya 2 bulan sebelumnya, jadi belum bayar tuh sudah suntik meningitis. Dicicil Ustaz ya? Betul. Dan kartu meningitis itu kan bisa dipakai 3 tahun. Sehingga Anda misalnya suntik 2 bulan sebelum berangkat, 3 bulan sebelum berangkat, belum bayar sudah suntik gitu ya. Sehingga nanti kan tahu resikonya, kok mati ya mati di sini gitu. Jadi pada posisi ketika Anda sudah melengkapi peraturan dengan normal, insya Allah lebih nyaman. Tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan, karena dilakukan dengan normal. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini juga ada Tadi bahas mahram belum beres sebenarnya. Ya, terlalu melebar ini. Sekarang berkaitan dengan masalah hukum. Kalau hukum syar'i, orang yang
berhaji atau umroh tanpa mahram itu bagaimana statusnya? Coba kita lihat hadis ini. Nabi SAW pernah mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini hadisnya ya. Tidak halal bagi seorang wanita. Kalimatnya coba Anda catat, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tusafiru masirata yaumin wa lailah, untuk melakukan safar sehari semalam, illa ma'adzi mahramin 'alaiha, kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Sudah? Baik, dan ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika wanita melakukan safar butuh mahram. Berarti boleh nggak Pak orang itu umroh tanpa mahram? Ya kalau Anda penduduk Mekah tidak masalah. Ada penduduk Mekah di sini? Jamaah Masjid Jami' Maki ada? Bendul Mirisi tapi ya. Baik. Ketika dia penduduk daerah setempat, mungkin dia bisa umroh tanpa mahram. Tapi kalau dia di luar daerah itu, bahkan jauh perjalanannya membutuhkan waktu naik pesawat 9 jam, tentu saja butuh mahram. Hanya saja begini, memang ulama beda pendapat berkaitan dengan mahram dalam kegiatan safar semacam ini, termasuk haji dan umroh. Ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam, ini pendapat Syekhul Islam. Bagi ibu-ibu yang dia berangkat pertama kali haji atau umroh, diperbolehkan tanpa mahram untuk pertama kali ya, yang disebut dengan haji Islam atau umroh Islam. Kenapa disebut haji Islam? Karena dia haji yang menggugurkan rukun Islam. Atau umroh Islam, yaitu umroh yang pertama. Khusus untuk itu diizinkan, ditoleransi bagi dia berangkat tanpa mahram. Penjelasannya seperti ini. Mahram sebagai salah satu syarat. Dan haji atau umroh termasuk kewajiban. Ketika seseorang sudah tiba waktu menjalankan kewajiban, tapi ada syarat yang belum terpenuhi, apapun alasannya. Pak, ini kalau berangkat berdua nggak cukup dananya. Hanya cukup satu. Dan itu duitnya si wanita ini. Sehingga yang berangkat dia. Berarti dia melakukan kewajiban, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Kalau ada orang melakukan kewajiban, tapi sebagian syarat tidak terpenuhi, maka kewajiban tetap terlaksana walaupun syarat itu tidak ada. Contoh ya, Anda tidak bisa wudhu, mau sholat, sudah? Kalau nunggu air, nyari air dulu, mungkin akan sampai keluar waktu sholat, nggak dapat air. Berarti syarat wudhu terpenuhi enggak? Tidak. Gantinya apa? Tayamum. Bagaimana kalau enggak bisa tayamum? Ada orang enggak bisa tayamum, Pak. Dia di rumah sakit, di ICU. Badannya penuh dengan selang, tangan enggak bisa gerak. Dan tidak ada orang yang bisa melayani dia. Dengar adzan mau ketop gitu. Mau ngapain lagi? Ada nyamuk aja enggak bisa nyeples. Sehingga jangankan tayamum, dia nggak bisa gerak sama sekali. Tapi dia sadar, dia dengar adzan, dia tahu waktu sholat. Saat tahu waktu sholat dalam posisi itu, wajib sholat nggak orang ini? Wajib. Wudunya pakai apa? Nggak bisa. Tayamumnya pakai apa? Nggak bisa, karena di ruang ICU. Tidak ada yang bisa untuk menjenguknya, nggak ada yang bisa melayani tayamum. Maka dalam posisi ini, dia boleh sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Terus gimana Pak? Dalam posisi itu ada persyaratan yang tidak bisa dia wujudkan, gugur jadinya. Jadinya apa? Gugur. Bisa dipahami ya? Nah, kasus yang sama menjawab bagaimana kalau ada wanita yang ketika sudah sampai di tanah suci dia mengalami haid. Nah, ini yang sering. Bahkan ketika di Madinah sudah haid. Pak, besok mau berangkat ke Mekah. Sekarang hari ini di Madinah, besok mau berangkat ke Mekah. Terus haid, itu gimana Pak? Apa saya tunggu di Madinah? Sampai nunggu di Madinah, kok hilang malahan. Lah gimana? Ya harus ikut rombongan.
Karena paket Anda harus mengikuti rombongan. Apakah saya harus ngambil mikot di Dzulhulaifah, di Bir Ali, sementara dalam posisi haid? Baik. Penjelasannya, dalam kegiatan ihram tidak disyaratkan harus suci dari hadas, baik besar maupun kecil. Paham ya? Sebagaimana puasa tidak disyaratkan untuk suci dari hadas, baik besar maupun kecil. Orang puasa hadas boleh nggak, Mas? Kok ragu jawabnya? Saya tanya ulang. Puasa ngentut boleh nggak? Hah? Boleh? Yakin? Boleh? Coba. Hah? Gimana? Khilaf, Masya Allah. Kalau puasa nggak boleh ngentut, dari subuh sampai maghrib nggak ngentut. Kembung Ustaz. Hah? Kembung Ustaz. Itu dijahit nanti, Pak. Sehingga nggak mungkin. Maka dalam posisi ini bukan syarat orang ketika puasa harus suci dari hadas. Puasa misalnya laki-laki mengalami mimpi basah siang hari, batal nggak puasanya? Tidak, cukup dia mandi, sudah selesai. Orang yang melakukan ihram di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Dzulhulaifah menuju Mekah, jaraknya berapa? 450 kilo. Dulu ditempuh dalam waktu 7 hari dengan keledai, dengan onta yang jalannya pelan-pelan, istirahat, jalan lagi istirahat. Itu 7 hari, Pak. Sekarang 5 jam. Pakai bis, pakai kereta cepat cuma 2 jam. Sebelum ada kereta, orang itu nggak komplain pakai bis. Begitu ada kereta, malas naik bis. Masya Allah. Karena memang naik kereta ya cepat dan nyaman. Jadi dulu orang menempuh waktu 7 hari. Selama perjalanan 7 hari, ya mungkin ada yang mimpi basah, ada yang haid, dan seterusnya. Sehingga ketika dalam posisi sedang ihram, tidak masalah dalam keadaan hadas, besar maupun kecil. Paham ya? Baik. Namun tidak boleh tawaf dalam kondisi hadas. Tidak boleh tawaf dalam kondisi hadas. Terus gimana, Pak? Begitu sampai di Mekah, silahkan bertahan di hotel, tunggu sampai suci. Kalau sudah suci, silahkan ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, selesai. Kemudian tahallul. Nah, maka biasanya kalau dalam rombongan kami di umroh bareng ANB, Masya Allah. Ingat baik-baik ya. Kalau biasanya rombongan kami sebelum kita berangkat ke Mekah, saya minta tolong yang sedang dalam kondisi udzur haid, japri ke panitia. Nah, kemudian kita data ada sekian ibu-ibu yang sedang dalam kondisi haid. Ya? Semuanya tetap kita ajari harus ngambil mikot di Muzdalifah, di Dzulhulaifah. Mengucapkan labbaik Allahumma umratan, berangkat. Sudah? Nah, sampai sana mereka yang haid silahkan bertahan di kamar. Nanti kalau sudah suci, semuanya dijadikan satu, dibimbing lagi. Karena kan dia punya hak untuk mendapatkan bimbingan. Sehingga pembimbing itu bisa 2 kali. Satunya bimbing rombongan gede, yang satunya bimbing ibu-ibu yang baru saja suci. Sehingga mereka tetap bisa melakukannya, tapi tertunda setelah selesai haid. Karena tawaf itu disyaratkan harus suci dari haid. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Tadi kan udah bahas ya, kalau udah para umahat harus pakai mahram. Jika beliau ada uzur, sedang ada halangan ya atau haid, juga ada solusinya Ustaz ya, dari ada videonya juga. Nah sekarang Ustaz, yang paling penting Ustaz, mohon maaf, review kembali ya Bapak sekalian. Dulu kenal beliau tentang fikih muamalah. Kami dulu diantaranya termasuk pelaku riba Ustaz, terjebak. Kira-kira kalau kami berangkat dengan gaji pegawai bank yang riba, apakah sah Ustaz umroh kami atau haji kami Ustaz? Mohon arahannya. Baik. Ketika ada orang yang berangkat haji atau umroh dengan menggunakan harta haram, ya, saya langsung tegaskan harta haram, bukan harta yang remang-remang ya, tapi yang haram. Kalau harta halal kan selesai ya. Jadi artinya semua kita yakin insya Allah sah selama semua syarat rukunnya dipenuhi.
Sekarang kalau ada orang yang berangkat haji atau umroh sementara hartanya harta haram, apakah sah? Sebelumnya Anda pahami seperti ini, bahwa ibadah itu dilihat dari cara pelaksanaannya ada 3. Pertama, ada ibadah murni fisik, sehingga nggak punya modal duit pun bisa melakukannya, namanya ibadah badaniyah. Contohnya apa mas? Sholat, apalagi? Doa sebelahnya, ibadah murni fisik. Puasa, orang tidak punya duit bisa nggak puasa? Hah? Makin pinter. Orang iso jajan kok nggih, poso. Sehingga ibadah yang murni fisik seperti ini tidak perlu keluar biaya sepeser pun, namanya ibadah badaniyah. Yang kedua, ada ibadah yang disebut dengan ibadah murni maliyah, murni harta. Kalau nggak punya duit, nggak punya harta, nggak mungkin bisa melakukannya. Zakat, sedekah, kurban, akikoh, itu semuanya murni harta. Yang ketiga, gabungan antara fisik dan harta. Contohnya haji, umroh. Ini kalau dia punya fisiknya sehat tapi rantai duit ra iso mangkat, duitnya banyak tapi fisiknya sakit juga nggak bisa berangkat. Ada beberapa kaum muslimin ya, Allah datangkan rizkinya itu di akhir hayatnya. Sehingga dulu waktu dia masih muda, waktu masih kuat, pendapatannya mepet banget, bahkan kadang kurang. Hanya mengandalkan hasil dari pertanian. Di usia sampai 60 tahun dia masih bertani, hingga usia 70 tahun dia berhenti bertani. Sudah tanahnya kena tol, Masya Allah, langsung kejugrukan gunung kembang, dapat duit banyak, sekian miliar, tapi awake wis loro-loronen, sudah nggak bisa berangkat untuk safar karena dia dalam kondisi sakit. Terus gimana? Ya qadarullah masya'afa'al, sampean sugai telat ya. Sehingga mau pakai umroh fisiknya sudah nggak sanggup, dipakai haji fisiknya sudah nggak sanggup. Fisik ada tapi harta ada tapi fisik nggak dukung, nggak bisa. Dan dulu di zaman Nabi SAW ada orang seperti itu. Seorang wanita dari Bani Khath'am tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku kalau beliau naik tunggangan, naik keledai atau naik onta itu mesti jatuh karena sudah sepuh. Afa ahuji anhu, apakah aku boleh menghajikan atas nama beliau? Kemudian Nabi SAW mengatakan, huji anhu, silakan kau hajikan atas nama beliau. Sehingga orang punya kemampuan finansial tapi tidak punya kekuatan fisik, maka boleh dibadalkan. Boleh dibadalkan, baik haji maupun umrah. Udah? Selanjutnya, semua ibadah badaniyah, ibadah fisik tadi ya, tidak terpengaruh dengan pendapatan. Sehingga orang misalnya uangnya haram terus dia sholat, ya sholatnya sah karena nggak ada hubungannya. Semua ibadah maliyah batal ketika ditunaikan dengan harta haram. Zakat pakai duit haram, ya nggak ada artinya, nggak dihitung. Sedekah pakai duit haram sama seperti orang sholat tanpa wudhu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta ghulul, harta khianat, harta hasil maling, harta hasil korupsi, harta khianat dan seterusnya. Udah? Bagaimana dengan ibadah gabungan? Ada unsur fisik dan unsur harta. Baik, untuk bagian ini Nabi SAW pernah menyebutkan, ada orang yang berhaji dengan menggunakan harta haram. Lalu saat dia datang ke tanah suci, kemudian dia mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa labbaik? Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu. Saat dia mengucapkan labbaik Allah labbaik, labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah, la labbaika wala sa'daik, maluka malul haram.
nggak ada labbaik untuk kamu. Masya Allah. Jadi di saat dia menyatakan labbaik Allahumma labbaik, Allah balas, nggak ada labbaik untuk kamu. Ibarat tamu tidak diterima. Sehingga saat dia datang mengatakan, aku sambut panggilanmu, kamu nggak diundang kok, kenapa kesini? Tamu yang tidak diterima, itulah yang dia datang dengan menggunakan harta haram. Makanya bahaya besar kalau misalnya dia berangkat haji atau umroh, tapi ternyata modal yang dia gunakan adalah harta haram. Wallahu a'lam. Ya, maka Ustaz. Tadi juga sempat sampaikan berangkat harus dengan harta halal, Ustaz ya. Nah, ini kan juga itu Ustaz, suatu juga tanya dari para calon jemaah umroh juga nih. Semisal ini istrinya Ustaz, kan suaminya dapat, mohon maaf, pekerjaannya haram. Apakah istrinya mendaftarkan umroh dengan mahram anaknya? Mungkin anaknya ada usia mahram berapa Ustaz, minimal Ustaz? Istrinya mendaftarkan atau istrinya daftar? Oh, daftar Ustaz umroh. Yang daftar istrinya. Tapi yang berangkat dia dengan anaknya, usia berapa? Mahramnya. Yang itu lagi Ustaz, berapa usia minimal mahram? Mungkin kembali yang tadi review awal tadi. Nah. Yang kedua, bolehkah uang ini untuk daftar umroh atau haji Ustaz? Baik. Berapa usia minimal lelaki yang bisa jadi mahram? Sebagian ulama memberikan batasan. Sebenarnya tidak harus balik, tapi sekiranya anak itu ngerti tentang hubungan lawan jenis, sehingga dia bisa menahan ketika ada lelaki yang bukan mahram mendekati ibunya. Jadi misalnya ya, anak umur 3 tahun, seorang ibu berangkat dengan anak lelaki umur 3 tahun. Kayak permen ya lungo. Bisa jadi mahram enggak? Belum. Lah berapa Pak? Mungkin 10 tahun, 12 tahun itu sudah bisa. Sehingga anak usia 10 tahun, walaupun dia belum balik, dia menemani ibunya atau menemani saudarinya, insya Allah bisa jadi mahramnya. Artinya dia punya kemampuan untuk menghalangi, misalnya ada lelaki yang bukan mahram mendekat. Misalnya ibu ini punya pacar misalnya ya. Misalnya ya, janda punya kenalan dengan lelaki. Nah, saat ta'aruf anak ini ada di tempat itu, menyaksikan ta'aruf ibunya dengan calon suaminya, bisa nggak jadi mahram? Bisa. Ketika dia punya kemampuan, dia mau mendekati ibu saya, ditahan, oh jangan. Kira-kira lelaki usia berapa yang punya kemampuan seperti itu? Tergantung daerahnya. Surabaya, wah, Pak, nek bonek itu ya 8 tahun wis kendel Pak. Misalnya ya. Baik. Jadi di usia berapa kira-kira lelaki paham tentang itu, ngerti tentang bagaimana hubungan yang bukan mahram? Ketika ada seperti itu maka dia bisa jadi mahram. Wallahu alam. Selanjutnya, kalau istrinya, berarti suaminya kerja di tempat haram, terus istrinya ada rezeki, tolong ini loh, silakan berangkat karena saya mungkin sibuk mau berangkat. ya. Putranya atau gimana Ustaz? Boleh nggak gaji suami yang haram tadi dibuat daftar umroh Ustaz? Dipakai oleh istrinya untuk daftar umroh. Nah ini kembali kepada masalah seberapa nilai nafkah yang boleh dipakai oleh seorang istri yang tidak bekerja, sementara posisi suaminya kerja di tempat haram. Pendapat yang lebih kuat, yang lebih tepat, bahwa ketika suaminya kerja di tempat haram, pada asalnya istri ini nggak boleh mengambil sepeser pun harta suaminya. Lah terus mangan opo Pak? Kalau nggak boleh ngambil harta suaminya, lah biasanya mangan opo? Sego, ya kayak sego. Nah kecuali dalam posisi ketika dia tidak punya pekerjaan, tidak punya sumber penghasilan, maka dia boleh mengambil harta suaminya hanya senilai yang cukup untuk biaya hidup normal tanpa berlebihan. Senilai biaya yang cukup untuk biaya hidup normal, sehingga sifatnya hanya kebutuhan pokok. Kalau lebih dari itu nggak boleh.
Begitu ya. Misalnya ibu-ibu tinggal di Surabaya, duit berapa sehari bisa hidup normal? 20.000 cukup nggak? Cukup ya Ibu, 20.000? Hah? Oh, banyak gede Ustaz. Gak cukup? Gak cukup. Insya Allah. 30.000? Gak cukup juga Ustaz. Gak cukup. 50.000 gitu cukup. 50-50? Jadi kira-kira gini, duit berapa ketika Anda dikasih orang mati kaliren gitu loh. Berapa kira-kira? 50.000 cukup? Enggak cukup? 100, Masya Allah. Kalau Jogja itu orang pulau urip ya Pak. Makanya Bapak pindah Jogja itu irit nanti urip. Jadi jenengan punya penghasilan 100.000 itu sudah bisa ngerawati 4 wanita Pak. Istri pertama, anak 1, anak 2, anak 3 tuh. Jangan overthinking dulu Ustaz ya. Gak boleh overthinking dulu. Overthinking maksudnya gimana? Ayo, malang-malang buana ada kira-kira 4 mulai. Baik. Jadi kalau misalnya nilai minimal untuk bisa hidup normal 50.000 misalnya ya. Gaji suaminya per bulan 20 juta. Tapi wanita ini cukup dengan 50.000, maka dia hanya boleh ngambil 1,5 juta per bulan. Walaupun gaji suaminya 20 juta. Lah kok irit banget Pak? Anda ngambil lebih dari itu, ya berarti mengambil harta haram, menikmati harta haram. Maka Anda hanya boleh mengambil senilai biaya hidup sebagai kewajiban nafkah seorang suami kepada istrinya. Yang bagian ini halal, sebagaimana keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi posisi wanita yang dinafkahi oleh suami yang bekerja di tempat yang haram, dia hanya boleh mengambil nilai yang minimalis yang cukup untuk hidup. Sehingga umroh itu termasuk enggak? Umroh itu kebutuhan apa? Primer, sekunder atau tersier? Hah? Ekstra tersier. Di atasnya ya. Mahal kan? Mahal. Tersier itu ya kayak Tupperware itu tersier ya. Maka seorang istri yang minta umroh suaminya, lalu Anda diumrohkan, itu beliau Masya Allah suami yang baik hati sekali. Anda sampai diberi yang melebihi dari sebatas kebutuhan tersier. Itu di atasnya tersier. Karena kan jalan-jalan ke luar negeri. Anda kalau umroh lebih banyak jalan-jalan atau diam saja? Lebih banyak? Ya kan jalan toh Pak itu Pak. Tawaf jalan, sa'i jalan, ini jalan-jalan. Baik, maka dalam posisi ini saya memahami wallahu alam bahwa suami yang bekerja di tempat yang haram lalu istri pengen umroh ya mohon maaf, dia punya keterbatasan di situ. Enggak boleh dia menggunakan harta suaminya untuk dipakai berangkat umroh. Wallahu alam. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini silakan ya jika langsung nanya ke Ustaz, jadi nggak usah nunggu sesi tanya jawab. Ustaz, mohon izin Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Apa beda rukun umroh yang dilakukan travel sunnah dengan non sunnah Ustaz? Apa beda? Apa beda rukun umroh yang dilakukan travel sunnah dengan yang non sunnah? Wah, kalau pertanyaan kayak gini harus penelitian Pak itu Pak. Membandingkan antara yang sini dengan yang situ kan kita perlu tahu. Kalau Bapak tanya apa rukun umroh, mungkin kita bisa lihat di buku fikih. Tapi kalau membandingkan travel sunnah dengan non sunnah, berarti saya perlu lihat dulu travel non sunnah itu itinerary umrohnya kayak gimana. Kalau sekiranya ada bagian yang ditinggalkan, kita bisa pastikan, oh ini pelanggaran. Saya pernah dapat pertanyaan ya dari salah satu jamaah, tapi beliau bukan yang mengalami kasus. Beliau cerita temennya, Pak saya itu punya teman saya itu nangis-nangis selesai tahallul. Lu kenapa? Beliau ketika umroh tidak sa'i. Jadi kata pembimbingnya, tawaf pulang, tawaf di Ka'bah, terus pulang ke hotel, wes cukup rasa sa'i. Terus tahallul, ya wes. Lah gimana itu? Hah? Kalau seperti ini pulang bayar dam dia. Pulang nggak balik ya, bayar dam. Tapi ketika dia masih di tanah suci segera sa'i. Nah, kemudian dia sa'i,
lalu dia tahallul, insya Allah tidak masalah. Sebab yang namanya sa'i termasuk rukun umroh. Nah, setahu saya kalau rukun, baik travel yang sudah paham sunnah maupun yang tidak peduli dengan sunnah, insya Allah semua dijaga. Tapi mungkin yang kurang diperhatikan adalah masalah hal wajib. Kalau haji ketahuan sekali, kelihatan sekali. Kalau dalam umroh mungkin di beberapa hal wajib. Contohnya apa ya? Kalau umroh, kayaknya insya Allah masih aman. Cuman yang laki-laki. Jadi saya jarang sekali menjumpai beberapa travel yang kurang begitu memperhatikan sunnah. Yang laki-laki tahallul gundul itu jarang. Bahkan sampai pembimbingnya itu gak gundul. Ya gondrong seperti biasa. Nah, pemahaman mereka tahallul laki-laki itu seperti wanita, cukup diambil sepucuk rambut digunting beres. Dan ini keliru. Kalaupun tahallul tidak ingin gundul, tetap harus isti'ab, harus menyeluruh seluruh permukaan. Seperti jenengan cukur pendek. Nah, itu kan dicukuri kabeh Pak ya. Enggak cuman rene lungguh crik wis pira 20.000 ya ora gelem. Mau digunting sak jumput ya enggak mau. Sehingga Anda bayar 20.000 ketika semua ini dirapikan. Maka rambut depan, belakang, kanan, kiri kena semua. Tapi tidak sampai gundul. Sehingga tetap rapi tapi tidak sampai gundul. Dipotong semuanya. Kalau seperti itu tidak masalah. Saya pernah ya, sekali tahallul tanpa gundul. Jadi saya minta dicukur pakai gunting. Digunting. Dan pinter dia. Ternyata yang biasanya pakai apa ini? Pakai mesin, dia nyukur pakai gunting pinter. Cepet tadi. Nah, tapi seluruhnya merata. Tapi kalau cuman sak jumput gini, nah ini yang wallahu alam, mungkin nanti Ustadz Ma'ruf bisa ngasih penjelasan. Meskipun ada sebagian yang berpendapat membolehkan, tapi yang lebih tepat harus menyeluruh. Wallahu alam. Ustaz, tadi juga ada pertanyaan Ustaz. Tadi kan sempat jenengan menyampaikan bahwa untuk haji itu bisa tanpa mahram ketika pertama kali Ustaz ini. Ini juga ada satu pertanyaan dari yang hadir. Ada pertanyaan dari yang hadir Ustaz. Mohon izin Ustaz, ini suaminya dan istri ternyata dari jadwal keberangkatan haji itu berbeda Ustaz. Suaminya masih nunggu 20 tahun yang akan datang, sedangkan si istri sudah dijadwalkan untuk berangkat. Sementara usia beliau berdua sudah di atas 50 tahun dan suaminya malah 60 tahun Ustaz. Suaminya? Si istri lebih dari 50 tahun usianya dan si suami sudah 60 tahun. 60 tahun. Ini istri duluan. Betul, karena dari apa? Mungkin waitlist atau saya juga tahu dari infonya dari pihak penanya, si suami masih 20 tahun lagi berangkat. 20 tahun lagi baru berangkat. Masya Allah. Lah ini saya juga bingung ya, sistem seperti ini gimana Pak? Padahal dulu waktu daftar bareng. Oh, saya juga belum tahu. Waktu daftar bareng atau beda? Beda. Mungkin sebagai saran saja, istrinya ditunda. Kalau suaminya nggak bisa dipercepat, untuk keberangkatan istri ditunda. Sehingga kalau bisa seperti itu, insya Allah lebih aman. Kalau minta percepatan boleh nggak Pak? Ya silahkan diajukan. Misalnya yang seharusnya 20 tahun lagi berharap agar bisa dipercepat, silahkan. Tapi satu syarat, nggak boleh bayar. Ya. Paham maksudnya? Kalau belum paham ya nggak boleh nyogok gitu ya. Karena ada kasus salah satu kawan saya, dia mengajukan percepatan untuk bisa mendampingi keluarganya, tapi mohon maaf ya, diminta. Ya kita tahu ini oknum. Karena secara sistem ini nggak boleh, tidak boleh ada pakai membayar. Kalau membayar ya haji plus. Sehingga kalau masih sifatnya apa tadi? Masih sifatnya pengajuan lalu Anda tidak dikabulkan,
mungkin sebaiknya yang duluan minta ditunda. Kalau ditunda, insya Allah lebih memungkinkan. Kalau mempercepat itu mungkin agak sulit. Sehingga mungkin istri ngalai, ya sudah saya minta ditunda sampai bisa bareng dengan suami. Dan sampaikan pengajuan itu untuk bisa dibarengkan dengan suami. Anda ditunda mungkin mundur sekian tahun, suami mungkin semoga bisa dipercepat sekian tahun, sehingga ketemu di tengah. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz. Ada lagi pertanyaan lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah, Ustaz izin tanya. Yang pertama, apabila travel ada paket Taif, apakah perlu umroh lagi? Karena sudah keluar dari tanah haram. Yang pertama. Yang kedua Ustaz, maafin Ustaz di luar materi, istri saya PNS dan bila ingin mengembangkan karir harus ikut diklat atau pendidikan di asrama selama 1 hingga 3 bulan. Kira-kira hukumnya bagaimana Ustaz? Ini keluar tema ya? Betul. Di luar. Mungkin tadi safar tanpa mahram atau gimana Ustaz? Kalau di luar tema berarti jawabannya di luar hotel. Oh gitu. Tadi panitia mungkin siang ada ruangan khusus untuk pertanyaan itu ya di luar hotel gimana? Yang pertama dulu. Pertama tadi apa Pak? Ke Taif ya? Taif Ustaz. Ya. Kalau kita ke Taif ya, untuk ya sebatas jalan-jalan kurang dari sehari, sehingga biasanya asar itu sudah balik, tapi kemudian karena cukup jauh sampai hotel maghrib. Nah, yang seperti ini apakah boleh umroh lagi? Jawabannya boleh ya. Apakah boleh umroh lagi atau tidak? Pertanyaan yang saya luruskan boleh, bukan wajib ya. Kalau wajib tidak wajib. Apakah boleh umroh lagi atau tidak? Wallahu ta'ala alam, insyaallah diperbolehkan. Insyaallah diperbolehkan. Dan nanti Anda bisa mengambil mikot di As-Sailul Kabir atau Qarnul Manazil, atau ngambil mikot di Wadi Mahram, tergantung kendaraan. Kalau bis itu biasanya lewat Sailul Kabir, Qarnul Manazil. Tapi kalau Highis itu lewat Wadi Mahram, dan dua-duanya mikot untuk orang yang datang dari arah timur, dari arah Najd, dari arah Taif. Karena itu jika Anda melakukan perjalanan ke Taif terus balik sekalian bawa kain ihram, kemudian mau ngulang umroh, silahkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya terkait posisi istri yang sedang diklat selama berapa tadi? 1 hingga 3 bulan Ustaz. 1 sampai 3 bulan. Hukumnya boleh atau tidak gitu? Iya Ustaz. Ya sama seperti orang mondok. Orang perempuan, anak perempuan mondok boleh nggak? Hah? Boleh. Kalau mondok terus gimana? Ditungguin sama bapaknya di pondok. Jadi yang mondok 2 orang, putrinya sama bapaknya. Ya, cukup diantar dan dijemput. Jadi saat proses perpindahan itu yang diantar mahramnya. Ketika sudah sampai lokasi boleh ditinggal. Maka kalau istri Anda misalnya Anda izinkan untuk ikut diklat tadi, ini wajib dengan izin suami ya. Wajib dengan izin suami. Anda izinkan untuk ikut diklat, berarti nanti Anda antar, suami antar ke lokasi asrama. Setelah itu ditinggal. Nanti kalau misalnya ini ada kompensasi boleh pulang, ada keringanan boleh pulang akhir bulan, nanti dijemput pulang, terus diantar lagi, lanjut diklat, seperti itu. Seperti anak mondok ya. Sehingga di proses perjalanan ditemani mahram, tapi di lokasi mahramnya boleh meninggalkannya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Ada lagi Ustaz pertanyaan? Ini karena posisi Pak. Posisi, oke. Antum agak mundur. Mungkin agak mundur Ustaz. Oke, mungkin wah ini ya kayak gitu Ustaz. Sama juga ya. Sama juga. Pindah ke sana mungkin Pak. Di luar pintu Ustaz boleh Ustaz ya. Oke, ada pertanyaan Ustaz. Nun sewu. Ada beberapa travel umroh haji mengajak jamaah untuk ibadah umroh lebih dari 1 kali. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, bukan cuma beberapa ya, banyak sekali ya travel umroh yang mengajak jamaah untuk umroh lebih dari sekali. Begini Pak, memang ulama beda pendapat mengenai berapa batasan orang boleh ngulang umroh. Yang paling ketat itu Malikiyah, itu setahun sekali Malikiyah. Jadi sama seperti haji.
Maka tahun ini kalau sudah umroh, nggak boleh umroh lagi kecuali tahun depan. Tahapan yang kedua yang cukup ketat adalah hambali. Kalau hambali itu syaratnya sampai tumbuh rambut yang cukup untuk dicukur. Sehingga misalnya dia umroh hari ini, cukur ya, pelontos. Udah? Berapa lama dia boleh umroh lagi? Lah rambutnya sampean kecepatannya berapa? 3 minggu Ustaz. 3 3 minggu bisa cukur lagi Ustaz. 3 minggu sudah. Bisa cukur lagi. Ya, sehingga dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan sudah bisa untuk dicukur, maka boleh umroh lagi. Itu mazhabnya Hambali. Yang diistilahkan Imam Ahmad pernah menyebut illa an ta'ammama, kecuali kalau dia sudah seperti imamah, maksudnya sudah menutupi kepala, rambutnya keluar, cukup untuk dicukur. Nah itu beda-beda orang. Kalau yang rambutnya lambat banget, ya mungkin dia bisa ngulang umroh agak lambat. Yang kayak gini nggak cocok jadi pembimbing. Kalau yang rambutnya lancar, ya sehingga cukur, nanti 1 bulan tumbuh lagi, cukur lagi. Saya punya teman gundul terus kok. Setiap kali ketemu gundul, ini gundul, wah ini tiap bulan umroh beliau jadi pembimbing. Ya sah-sah saja selama sudah cukup untuk dicukur. Nah kalau Anda pakai pendapat ini, berarti yang model tadi ya ke Taif atau yang dalam satu safar, ya, ini tidak bisa ngulang umroh, tunggu ada rambutnya dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, lagi pertanyaan, Masya Allah. Ada banyak pertanyaan Ustaz, menarik Ustaz tema pada hari ini. Masya Allah. Bismillah, saya single parent dengan 1 anak laki-laki. Saya ada dana dari penjualan rumah yang akan saya belikan apa ini? Belikan umroh lagi atau gimana ya? Coba. Kurang jelas pesannya ya. Coba saya boleh. Saya Ustaz. Mohon izin Ustaz. Sampai mana tadi? Ini Pak Ustaz. Saya ada dana dari penjualan rumah yang akan saya belikan rumah lagi. Rumah lagi Ustaz ya. Mana yang lebih utama Ustaz? Umroh atau beli rumah dulu? Jazakallahu khairan. Mana yang lebih utama, umrah atau beli rumah? Umrah. Ini perbandingan yang mungkin bukan apple to apple ya. Karena yang satu ibadah, yang satu perkara mubah. Wallahu a'lam. Kalau bisa dua-duanya, lakukan dua-duanya. Sehingga Anda beli rumah jangan yang mahal-mahal ya. Yang kira-kira masih menyisakan dana untuk bisa umroh yang pertama, yang itu umroh wajib. Sehingga misalnya umroh paling murah berapa? Di Kuba berapa yang paling murah? 25 ya, 25 paling murah. Dapat voucher 2 juta jadi 23. Masya Allah. Baik. Nah sekiranya ibu bisa beli rumah baru dan ada selisih 25-an juta, 30-an juta, nah bisa dipakai untuk kegiatan umroh. Sehingga kalau bisa disiasati seperti itu akan lebih baik. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Ini juga ada pertanyaan Ustaz, masalah fikih umroh Ustaz. Itu mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Ustaz. Sama jenengan Ustaz. Ada yang tanya fikih umroh itu seperti apa atau mungkin perlu direview ulang Ustaz. Wah itu butuh waktu 2 jam. Wah 2 jam. Kan belajar dari awal sampai akhir kalau fikih umroh. Wah Masya Allah, Masya Allah. Ini kita cuma belajar kasuistik ya. Atau Ada mungkin beberapa kasus. rukun syarat umrohnya Ustaz. Mungkin ada yang sempat tanya via Jabri ke kami untuk syarat dan rukun umroh Ustaz. Seperti apa? Mungkin nggak lama-lama Ustaz, nggak usah 2 jam Ustaz. Syarat dan rukun umroh. Betul Ustaz. Nah, untuk rukun umroh ada berapa rukun umroh? Yang pertama ikhram di miqat. Kunci ikhram itu apa? Kata kunci ikhram itu apa? Niat. Kata kunci ikhram itu apa? Niat. Bukan pakaian ya. Bukan pakaian. Tapi kata kunci ikhram itu niat. Sudah? Jadi saat melintasi miqat dia punya niat untuk umroh atau punya niat untuk haji. Itulah orang punya niat untuk ihram. Sudah? Nah, ini ada kasus.
Coba nanti tolong dipecahkan bareng-bareng ya. Ada Berarti kuis Ustaz. kuis. Oke Bapak Ibu sekalian, jika bisa menjawab pertanyaan Ustaz berupa kuis, insya Allah akan ada hadiah dari pihak panitia. Apa itu hadiahnya? Buku karangan Ustadz Aminur Bait. Baik. Masya Allah. Ada kasus seperti ini. Ada orang landing Jeddah, lalu mau umroh langsung ke Mekah. Jadi nggak langsung ke Madinah, tapi umroh dulu ke Mekah. Landing mana? Jeddah. Ya. Semua pesawat yang landing Jeddah dari arah timur pasti dia akan melintasi mikot. Ya, karena kan itu semua dikelilingi mikot, sehingga dia nembus mikot, terus nanti keluar mikot lagi. Karena Jeddah itu di luar tanah haram. Saya lanjutkan. Ketika orang landing Jeddah, kain ihramnya ketinggalan di bagasi. Nah, dan dia akan langsung ke kota Mekah untuk umroh. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? A. Dia berniat untuk umroh ketika melewati Yalamlam. Dia bisa niat, sudah. Tapi dia nggak pakai kain ihram. Jadi pakai pakaian seperti ini, nggak pakai kain ihram. Satu. Yang kedua, dia tunda niat umrohnya. Ya sudahlah, nggak usah umroh sih. Jadi dia nggak mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, tidak punya niat, sampai kemudian landing Jeddah. Terus setelah itu dia ganti baju, baru setelah itu dia mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Paham kasusnya? Paham pilihan jawabannya? Paham. Menurut Anda mana yang lebih tepat? Pilihan 1 atau pilihan 2? Jelaskan beserta alasan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan Bapak Saya sekalian. tunggu setengah jam. Bisa langsung angkat tangannya untuk gimana Ustaz? Boleh. Dari Bapak-bapak, kelompok 1, 2, ada 3 mungkin. Kecuali Ustaz, nggak boleh Ustaz ya. Ustaz juga nggak boleh Ustaz, yang lain boleh. Monggo Pak, dengan Pak siapa Pak? Mohon maaf. Bapak jamaah atau rencana jadi jamaah? Saya Abdullah dari Sidoarjo, Ustaz. Abdullah, Nah, Ustadz Abdullah dari Sidoarjo. kalau menurut saya pendapat yang pertama. Pilih yang pertama. Ini yang pertama, Berniat, berniat tanpa berihram. ya. Iya, karena kita ikut rombongan, khawatirnya nanti kalau kita ndak melafadzkan niat bersama grup, akhirnya kita nanti tidak bisa umroh bareng grup seperti itu Ustaz. Dia masih bisa bareng grup. Begitu mendarat dia ganti baju terus mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kan masih bisa ikut grup. Setelah dapat bagasi, dia ambil kain ihramnya, dia salin, dia ganti, terus langsung mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Masih bisa ikut grup. Meskipun tidak di atas pesawat tadi Ustaz ya. Nah, makanya kain ihramnya ketinggalan di bagasi. Ya, iya. Jadi dia di atas pesawat nggak punya niat dan dia tetap pakaian biasa. Begitu landing di Jeddah, ketemu bagasi, dia ambil kain ihramnya, dia ganti baju, terus mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Jadi masih bisa ikut rombongan. Gimana kalau kayak gitu? Ya mungkin bisa Ustaz. Bisa. Iya, insyaallah. Berarti Anda milih 1 atau 2? Tetap yang satu Ustaz. Tetap 1. Iya, yang satu. Tetap punya niat. Tetap iya. Harus punya tetap niat. Baik, ada yang lain? Berikut alasannya ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yusuf dari Sidoarjo. Jadi tetap pakai yang pendapat pertama Ustaz. Ngambil langkah pertama. Ya, yang Alasannya? nggak pakai ihram tadi, pakaian ihram tadi Ustaz. Karena alasannya ihram itu di niat Ustaz. Ihram itu Dipakai di yang- niat. Nah, ada lagi? Nah, silakan Bapak. Baik, yang jawab langsung dapat hadiah ya. Hadiah ini boleh nggak untukmu yang sedang sakit, tapi orangnya sehat? Oh monggo, atau saya ganti ini. Umur yang kedua, merancang apa yang dilakukan pasca kematian. Boleh ya? Gimana?
Kan tidak harus nunggu tua atau mati itu. Satunya ini. Nah. Baik, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pras, Ustadz. Jawaban saya sama dengan dua hi sebelumnya, yaitu pilihan yang pertama. Alasannya? Alasannya ya kita di niat, kemudian alasannya itu karena kita nggak tahu usia kita, jadi kita Nggak tahu tahu usianya. pada saat kita nanti meniatkan yang kedua ganti baju ternyata kita nggak ada usia. Oh gitu. Ustadz. Jadi jangan-jangan begitu landing meninggal gitu. Iya, Ustaz. Baik. Karena taklid jadi saya kasih buku ini. Baik, coba saya kasih jawaban ya. Anda coba bandingkan sisi pelanggarannya. Anda bandingkan sisi pelanggarannya. Ketika ada orang melewati mikot dan dia punya keinginan untuk umroh, tapi dia nggak punya niat umroh. Dia melewati mikot, ingin umroh tapi nggak punya niat umroh, tidak mengambil mikot. Sudah? Maka dalam posisi ini nanti wajib balik lagi. Wah, itu kan repot banget ya. Di atas pesawat lewat Yalamlam, udah balik lagi ke Yalamlam, ragati lebih gede. Kalau dia nggak balik gimana Pak? Kalau dia nggak balik kena dam, wajib bayar dam, dan ya harganya juga lumayan. Udah. Yang kedua, ketika dia di atas pesawat, dia sudah punya niat untuk umroh. Jadi dia ngambil mikot di Yalamlam, punya niat, tapi dia melakukan pelanggaran, pakaiannya belum diganti. Begitu sampai di Jeddah landing, dia cari bagasi terus salin, ganti dengan kain ihram. Maka pelanggarannya adalah pelanggaran seperti orang pakai parfum, seperti orang potong kuku dan seterusnya. Nah, pelanggaran seperti ini cukup bayar fidyah dan itu lebih murah. Bayar fidyah itu memberi makan 6 orang miskin. Itu biayanya lebih murah. Artinya karena hukumannya lebih ringan, berarti pelanggarannya lebih ringan. Maka lebih ringan yang seperti ini. Dia nggak perlu balik, dia sudah punya niat, tapi kainnya nggak ganti, nggak perlu balik ke Yalamlam, dan dia nanti bayar fidyah. Bisa dipahami ya? Misalnya Anda masuk mikot, ya sudah ngambil niat untuk umroh, terus jalan bisnya, mampir di toilet, sengaja pakai sabun, dicium wangi, nggak sabun wangi, dan dia ingat kalau dia sedang ihram, maka dia melakukan pelanggaran. Apa hukumannya? Bayar fidyah. Fidyah tadi ya. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah. Mungkin lagi Ustadz, ada mungkin kuis dari jenengan Ustadz? Kuis lagi. Langsung Ustadz. Sekalian mungkin rukun dan syarat umroh jadi satu, atau mungkin tadi sempat Yang di-spill, kedua, Ustadz. nah, jadi setelah berniat di mikot, rukun berikutnya apa? Tawaf. Yang berikutnya sa'i. Nah, untuk tahallul itu wajib umroh atau rukun umroh? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tahallul itu wajib umroh, ada yang mengatakan itu rukun umroh. Wa ala kullin, intinya mau dikatakan wajib umroh maupun rukun umroh tetap harus dilakukan. Sudah? Selanjutnya ada larangan-larangan yang berlaku ketika sedang ihram. Apa saja itu Pak? Ada larangan yang berlaku baik bagi laki dan wanita. Contohnya pakai parfum tidak boleh, potong kuku tidak boleh, potong bulu-bulu apapun tidak boleh, hubungan badan, akad nikah, ngelamar tidak boleh semua. Ini larangan berlaku baik laki maupun wanita. Yang kedua, ada larangan khusus laki-laki. Tidak boleh pakai pakaian yang membentuk lekuk badan. Kemudian tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai kaos kaki, tidak boleh pakai tutup kepala. Lalu ada larangan yang khusus bagi wanita. Apa saja itu? Tidak boleh pakai sarung tangan, tidak boleh pakai niqab. Nabi SAW mengatakan wala tantaqibil mar'a wala talbasul qafazin. Wanita tidak boleh pakai niqab dan tidak boleh memakai
qafazin, tidak boleh pakai sarung tangan. Wanita pakai sepatu boleh nggak Pak? Boleh, karena bagian kaki wanita aurat. Yang harus sandal itu laki-laki. Kalau wanita pakai sepatu, pakai kaos kaki silakan, tapi kalau laki-laki nggak boleh. Dipahami kira-kira? Nah, meninggalkan ini semuanya wajib ketika sedang ihram. Kalau dilanggar ada hukumannya. Wallahu a'lam. Baik. Untuk bacaan dalam kegiatan haji dan umrah tidak ada bacaan yang sifatnya rukun maupun wajib, sehingga andai kan nggak bisa baca apapun itu bisa haji dan umrah. Bayi itu bisa umrah, dia nggak baca apa-apa ya. Makanya bayi sholat sah nggak? Tidak sah. Kenapa? Ayah reso moco reso. Tapi kalau umrah sah. Ada seorang wanita yang gendong bayinya, diangkat. Ya Rasulullah, ali hadza hajjun. Ya Rasulullah, bayi ini bisa enggak haji? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa laki ajrun." Betul bisa dan kau dapat pahalanya. Sehingga ada bayi misalnya digendong atau ditaruh stroller, dari mulai tawaf pertama sampai selesai sa'i merem tok isinya. Turu terus. Gimana itu, Pak? Sah. Hukumnya sah. Wallahu a'lam. Boleh lanjut pertanyaan lagi Ustaz ya? Mohon izin Ustaz. Ini juga ada dua pertanyaan yang mungkin saling berhubungan Ustaz. Yang pertama Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh kita melaksanakan ibadah umroh sedangkan kita masih punya tanggungan hutang? Yang juga ada lagi pertanyaan lagi Ustaz, bagaimana hukum berhaji dan umroh dengan biaya pinjaman atau hutang? Terima kasih Ustaz. Berarti ini sejenis ya? Sejenis, hampir sama Ustaz. Di Surabaya kayak gini banyak Pak? Oh baik, maka saya cari pasar yang Jogja saja. Bagaimana hukumnya punya utang sementara berangkat haji atau umroh? Ini sama seperti kasusnya orang kurban sementara dia punya utang. Maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah utangnya mendesak untuk dibayar atau tidak. Kalau utangnya tidak mendesak untuk dibayar, sehingga ketika biaya itu Anda gunakan untuk umroh, orangnya nggak ngejar, silahkan. Artinya Anda tidak dalam posisi mendolimi orang lain. Tapi kalau utangnya mendesak untuk dibayar, yang pemilik piutang butuh duit, Anda membawa duit dia, malah Anda pakai untuk umroh, ya ini tindakan yang nggak benar, nggak sopan kayak gini. Sehingga lunasi utang Anda, karena yang punya duit lagi butuh. Dalam posisi ini Anda tidak boleh menggunakan dana itu untuk umroh. Ini berlaku juga untuk sedekah, berlaku juga untuk kurban dan seterusnya. Wallahu a'lam. Intinya kalau kita berangkat umroh utang boleh Ustaz ya? Tidak masalah. Terus umroh utang boleh nggak? Boleh. Sebagaimana akad jasa pada umumnya kan bayar belakangan boleh. Masya Allah. Di Pondok Imam Syafi'i itu yang telat bayar SPP berapa Ustaz? Ustaz Yusuf. Di Al-Furqan yang telat bayar SPP banyak Ustaz ya? Wah, sampai nunggak puluhan juta. Nah itu contoh jasa sudah diberikan, tapi wali santri rakodal. Siap, sehingga Ustaz, dia bayar SPP-nya telat. Jadi kalau kita pakai akad jual beli umroh boleh Ustaz ya? Jual beli umroh maksudnya? Kita kan ada yang lembaga keuangan syariah, dia belikan paket dulu. Bisa ya. Masya Allah. Misalnya KSBB ya, namanya apa? KSBB membeli paket dari Kubatur atau dari ANB Umroh ya. Kemudian dijual ke jamaah secara kredit boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh ya KSBB, alhamdulillah, Masya Allah. Oke, berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah dalam satu kali keberangkatan umroh bisa ambil mikot beberapa kali atau umroh beberapa kali? Ini tadi sudah kita sampaikan ya. Itu sampun Ustaz? Ya, sampun. Sampun, oke. Yang itu berikutnya Ustaz, terakhir ya mungkin ya. Sebelum nanti jenengan maringi kuis lagi Ustaz ya. Masya Allah. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi kalau ada orang yang mengatakan kenapa kok umroh berkali-kali? Apa enggak sebaiknya uangnya untuk sodakoh aja? Karena bisa membantu orang lain. Pertanyaannya, apakah amalan sodakoh itu lebih baik dari amalan umroh yang berulang-ulang?
Maksudnya umroh berulang-ulang, daftar umroh lagi, daftar umroh Umroh lagi. tiap tahun, tiap bulan ada Ustadz ya. Ya, jadi begini ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada masing-masing hamba sesuai yang Dia kehendaki. Maka bagi mereka yang tidak mampu ya tidak perlu gerenengan ya. Kok itu umroh bolak-balik orang digawa aku sing umroh. Nah, ya mohon maaf Pak, yang mampu dia bukan Bapak. Ya. Lah terus saya kalau pengen umroh ya jenengan nabung. Nek enggak sanggup, nggih pun nunggu antrian ya. Sampai barangkali nanti rumah Bapak kena tol, jadinya bisa haji furoda. Ya mungkin ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Allah bisa memberikan kekayaan kepada hambanya sesuai yang Dia kehendaki. Dan nggak perlu komentar seperti itu, karena masing-masing beribadah sesuai yang mampu dia lakukan. Dan umroh berkali-kali itu hal yang diperbolehkan. Bahkan mohon maaf, biografinya para ulama itu hajinya berkali-kali. Anda kalau baca biografinya beberapa ulama baik sahabat maupun tabi'in, ada yang haji puluhan kali, umrohnya ratusan kali gitu. Sehingga mereka berkali-kali melakukan berangkat haji dan umroh yang tentu saja keluar biaya, itu hal yang biasa, bahkan salah satu di antara manakib kelebihan yang dimiliki oleh para ulama. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ustadz, jadi sebelum Ustadz menyampaikan materi ya, sempat tadi di-spill oleh Pak Nanang ya di Kubatur. Jadi tolong diingatkan para jamaah, tolong nanti mungkin tanyakan ke Ustadz Ami. Semisal ya, yang case yang kemarin Ustadz. Case yang kemarin. Seperti haji Ustadz, pakai visa ziarah atau mungkin visa amil atau dakhil Ustadz. Itu menurut hukumnya seperti apa Ustadz? Apakah dibolehkan atau mungkin karena kemarin juga sempat ya di berbagai media massa ada yang mengatakan itu nggak sah karena dia mendolimi haknya orang yang haji dengan sah ya, pakai visa haji, visa ziarah, itu mendolimi orang-orang yang pakai visa haji. Gimana Ustadz solusinya Ustadz? Baik, jadi sebenarnya ada beberapa pertimbangan ya berkaitan dengan haji dengan menggunakan visa yang tidak resmi. Pertama begini, berkaitan dengan fasilitas. Orang haji itu kan tidak cuma di hotel. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Mulai dari mana? Arafah, Muzdalifah, Mina. Yang ada fasilitasnya Arafah dan Mina. Kalau di Muzdalifah nggak ada fasilitas. Orang keleleran tidur di tanah lapang luas karena cuma sebentar. Maka di Muzdalifah nggak ada tenda karena cuma sebentar. Baik, di Arafah ada tenda. Nah, masing-masing tenda. Jadi paket layanan Arafah, Muzdalifah, Mina, layanan tenda, layanan makan, konsumsi, layanan kendaraan, itu namanya paket masyair. Namanya paket masyair. Untuk bisa beli paket masyair, syaratnya dia harus punya izin haji. Makanya beli paket masyair, kok kemudian visa hajinya nggak keluar, itu bisa dikembalikan duitnya. Dia tinggal bilang visa haji saya nggak keluar, saya nggak jadi berangkat, paket masyairnya dikembalikan. Ya, beda dengan tiket pesawat. Kalau tiket di booking awal, lalu kok nggak terpenuhi seatnya, ya travelnya yang rugi. Kalau paket masyair, booking awal, ternyata visa nggak keluar, itu dikembalikan. Karena mereka memahami syarat untuk bisa dapat paket masyair adalah punya visa atau tasrih haji. Baik. Nah, orang yang dari luar dia harus punya visa ketika masuk ke negeri Saudi. Di negeri Saudi itu visanya beragam. Ada visa umroh, visa ziarah, visa amil, ada visa multiple, ada visa saya nggak paham ya, ada banyak visa. Nah, untuk bisa dapat tasrih haji, syarat izin haji secara resmi itu harus punya visa haji. Jadi visa haji itu syarat dapat tasrih haji. Dan pemerintah di sana banyak menyampaikan kampanye la hajja bila tasrih, lah di mana-mana itu baliho gede-gede itu. La hajja bila tasrih, tidak boleh haji tanpa tasrih. Tasrih itu apa? Permit, izin haji. Tidak boleh haji tanpa izin haji. Nah, untuk bisa dapat tasrih tadi harus pakai visa haji. Bisa dipahami ya? Baik.
Nah kalau dia nggak punya visa haji, nggak punya tasrih haji, otomatis saat dia berada di saat dia berada di Arafah, di Mina itu nebeng. Oh dia nggak punya tempat. Sementara masyair ini beli paket. Nah setelah beli paket dia nanti ditempatkan, kamu ada di tenda ini, plus di situ ada layanannya. Maka kenapa sampai muncul kredit, kurang makanan dan seterusnya hingga orang kurang tempat tinggal. Jadi saya pernah Masya Allah mampir ke tenda reguler itu. Ya kasihan gimana begitu ya. Tapi itu saudara-saudara kita, orang-orang Indonesia. Jamaah haji kalau sudah di Mina itu stres. Banyak yang stres. Karena gak enak sekali. Gak enaknya apa Pak? Toilet antri. Di dalam tenda itu kayak pindang. Panasnya Masya Allah 45 derajat. Tenda Pak, bukan bangunan. Ada blower ya, tapi karena sebanyak itu dan sepanas itu ya ngefek, tapi gak begitu ngefek, sehingga gak kuat. Dipenuhi lagi dengan yang liar-liar tadi ikut nebeng. Akhirnya makin memperpanjang antrian toilet dan kadang mengurangi hak makanan. Kalau makanan sih berlimpah, masih sisa banyak kalau makanan. Cuman ya jadinya tempat tidur kadang dipakai orang dan seterusnya. Nah ini sisi kedzaliman yang dilakukan oleh mereka yang tidak punya tasrih. Yang kedua, semua yang tidak normal pasti nanti sogok atau kucing-kucingan. Informasi yang saya dapat ya, keluar Indonesia saja, baru keluar imigrasi Indonesia, begitu musim haji pakai visa ziarah itu sudah bayar. Informasi yang saya dapat ya. Dan itu sudah gak benar duluan. Jadi di depan dia sudah bayar. Itu belum sampai Saudi ya. Sampai Saudi nanti kucing-kucingan ketangkep, bayar. Bayar dilepas. Masuk lagi ketangkep lagi, bayar lagi. Sampai info yang saya dapat ada yang 3-4 kali bolak-balik, ketangkep, bayar, balik. Ketangkep lagi, bayar lagi, balik lagi. Itu sampai 4 kali terus dilepas. Akhirnya pas hari H tanggal 9 dia berhasil untuk masuk ke Arafah. Nah seperti ini pelanggarannya jadi banyak. Maka kalau memang belum waktunya jangan memaksa. Sehingga saya pengen tahun ini tapi visa gak keluar, ya jangan dipaksakan. Begitu ya. Sehingga istita'ah Anda ikuti dalam kondisi normal. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sepertinya udah azan duhur ya untuk wilayah Surabaya sekitarnya. Ini nanti Ustadz Ma'ruf setelah duhur. Masya Allah, insya Allah begitu Ustaz. Lalu Ustaz, untuk mengakhiri sesi pertama talk show pada hari ini, mungkin bisa sampaikan Ustaz closing statement dari jenengan Ustaz tentang materi pada hari ini. Kami persilakan. Kita selalu punya prinsip berilmu sebelum beramal. Walhamdulillah, enggak semua orang menyadari akan hal itu Pak. Sehingga mereka yang ketika berangkat haji atau umrah dengan cara yang salah itu banyak sekali. Terutama haji, Masya Allah kadang saya menjumpai orang-orang yang haji kok ngawur-ngawuran kayak gini. Saya kasihan sama dia, belum tentu dia haji lebih dari sekali. Dan sementara ketika haji ya caranya nggak karuan. Saya ketemu dengan satu hotel transit ya. Jadi dia datang ke Arafah. Di Arafah ngerokok. Kurang panasnya apa itu Arafah, insyaallah. Suhu 45 derajat. Kalau ngerokok di dalam tenda itu kan tidak boleh. Dia ngerokok di luar. Kita aja yang di luar mau berdoa nggak kuat, kepanasan masuk, gitu. Siram air berdoa lagi. Itu berkali-kali butuh nyiram air. Saking panasnya. Dia kurang panas Pak, ngerokok. Masya Allah, ini orang kuat banget ini, kayak Iron Man. Kemudian di Muzdalifah nggak lewat, dia nggak mabit, lewat. Dan lewatnya ada yang pernah saya dapat info itu belum maghrib sudah lewat Muzdalifah. Jadi kan dari Arafah setelah asar berangkat, bablas, adzan maghrib itu di Mina. Jadi lewat Muzdalifah tidak ketemu malam sama sekali, nggak ketemu waktu malam sama sekali. Nah, di Mina lempar jumroh, setelah itu balik ke hotel transit.
dan dia tidak mabit di Mina, sehingga tetangga satu hotel transit saya nggak ketemu, kok orang nemu mungkin yang di, ternyata di hotel, nggak tahu saya lempar jumrohnya kapan. Yang sangat disayangkan tidak bayar dam, karena dalam bayangan mereka boleh kok, terus tidak bayar dam. Andai kan bayar dam, walhamdulillah masih ada peluang statusnya sah. Tapi kalau sudah nggak bayar dam, udahlah, jangan terlalu mikir mabrur dulu, sah aja belum tentu gitu, karena terlalu banyak kewajiban yang dia tinggalkan. Maka bersyukur ketika Anda bersama dengan mereka yang masih komitmen dengan aturan, sebab ibadah ini nilainya mahal, butuh waktu yang panjang, tenaganya besar, jangan sampai gagal. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi